Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kita harus melabuhkan kapal kita secepat mungkin ke pelabuhan yang benar dan baik. Kalau kita melihat proses sebuah kapal untuk berlabuh di sebuah pelabuhan, tidaklah terlalu mudah. Karena ada beberapa tahapan yang mereka harus lakukan. Ada beberapa proses yang mereka harus jalani untuk berlabuh dengan benar. Kalau dia tidak mau berlabuh dengan cara yang benar, ini akan beresiko. Beresikonya dia ketika ada badai, ketika ada gelombang, ombak dari lautan, dia bisa terhempas dan bisa menabrak ke pelabuhan tersebut, ke pinggiran dermaganya. Makanya dia harus melalui proses-proses untuk berlabuh dengan benar, saudara. Ketika sebuah kapal akan merapat ke sebuah pelabuhan dan dia mulai merapat ke dermaganya, dia harus melemparkan yang namanya sauh. Di mana sauh ini berfungsi seperti jangkar sebagai suatu pemberat bagi kapal, sehingga ketika dia berlabuh, ada gelombang, ada badai, ada angin, dia tidak akan terhempas dan terbawa karena ada pemberat yang memberatkan kapal ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk dia berlabuh pun bukan hanya dia mau mengikuti proses bagaimana melempar jangkar atau membuang sauh, tapi dia harus mengikuti juga aba-aba yang ada di sana, bagaimana dia harus merapat dengan cara yang benar. Tidak bisa semaunya sendiri. Tidak mau dia hanya mengikuti apa yang nakodanya mau kendalikan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin melabuhkan hati kita kepada Tuhan, ada proses yang harus kita hadapi. Dan seringkali proses yang kita jalani itu sangat-sangat membuat kita tidak nyaman. Sangat-sangat membuat kita merasa rasanya kok berat sekali untuk berlabuh di tempat yang benar. Rasanya kok tubuh kita bertolak belakang untuk berlabuh di tempat yang sangat baik dan sangat benar. Saudara, kalau kapal saja mau berlabuh dia harus membuang sauh. Begitu pula hidup kita. Ketika kita mau berlabuh, mau melabuhkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus melempar sauh kita. Kita pun harus melempar jangkar kita supaya kita tidak terombang-ambingkan. Kita harus ada di sana. Saudara, ketika kita proses untuk berlabuh, kita membuang sauh sebagai pemberat. Sebenarnya proses bagaimana kita menenggelamkan hidup kita, proses bagaimana kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kematian bersama dengan Tuhan. Ketika kita membuang sauh ini, sebenarnya kita membuang dan mematikan semua keinginan daging kita. Kita membuang sifat egois kita, kesombongan kita, arogansi kita. Ini yang kita buang di sana. Kehidupan kita bagaimana kita mau menikmati semua yang ada di dunia ini, kita harus buang di sana dan tenggelamkan. Bagi orang percaya, berlabuh di tempat yang benar seperti ini adalah suatu tempat di mana kita menguburkan hidup kita dalam suatu penguburan bersama dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk membuang semuanya yang ada. Tidak mudah kita hanya segampang begitu saja mengatakannya kita buang, kita dibaptis, kita mati bersama-sama dengan Tuhan lalu kita bangkit. Yang kita harus lihat bagaimana kehidupan kita dari hari demi hari. Benarkah kita sungguh-sungguh membuang segala sesuatu yang tidak baik itu? Kalau kita tidak mau membuang itu dan kita terkena ombak, terkena badai dalam lautan kehidupan ini, otomatis kita akan terbawa. Dan kita mungkin bisa menjauh kembali dari pelabuhan yang benar itu. Kita harus benar-benar membuang untuk proses supaya kita bisa berlabuh dengan baik. Kita buang segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, saudara. Kita seringkali memikirkan, kalau saya membuang segala sesuatunya berarti saya tidak bisa menikmatinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses membuang sauh ini sangat penting. Ketika kita mau merapat ke pelabuhan Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuang. Kita tidak pernah bisa membawa kehidupan kita yang lama. Kita lalu mau menerima kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kita harus membuang ini. Karena ini menjadi suatu penghalang bagi kita untuk berlabuh dengan baik, dengan benar. Sikap hidup kita yang lama akan menjadi penghalang untuk kita berlabuh dengan cara yang dengan baik, dengan benar, dan hidup memasuki pelabuhan yang baik itu. Kita harus membuangnya seperti membuang sauh tersebut. Kita harus mematikannya. Semua kita matikan segala keinginan kita, saudara. Firman Tuhan dalam Injil Matius mengatakan bahwa Tuhan berkata, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan memperolehnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tawaran nyawa yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah suatu nyawa di mana kita mengalami kehidupan yang kekal.
Ketika berbicara kita kehilangan nyawa adalah kita kehilangan bagaimana kenikmatan hidup di dunia ini. Kenikmatan dan segala fasilitas dari dunia ini. Kita kehilangan segala sesuatunya. Di mana nyawa di sini adalah bagaimana hidup kita disenangkan dan dipuaskan dengan apa yang ada di dunia ini, saudara. Ketika kita berusaha menyelamatkan, kita merasa tidak rela harus kehilangan semua ini. Kita tidak rela kehilangan kenikmatan ini. Berarti kita berusaha memelihara hidup kita. Kita berusaha memelihara dan menjaga hidup kita supaya kita bisa menikmati semua kenikmatan yang ada. Justru di saat itulah kita kehilangan nyawa yang sesungguhnya untuk kita hidup di kekekalan. Tapi ketika kita rela kehilangan nyawa kita rela tidak menikmati dunia ini, kita rela tidak menikmati semua fasilitas, kita rela tidak menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita kehilangan karena kita tidak memuaskan daging kita. Tetapi saat itulah kita mendapatkan nyawa untuk hidup di kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup memasuki pada langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Selanjutnya dari ayat tersebut mengatakan begini. Buat apa kita kaya tapi kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara? Kita bisa menikmati semua yang ada di dunia ini, tapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Berarti kita tidak pernah bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Banyak dari kita hanya memfokuskan kepada daging kita. Banyak dari kita hanya mementingkan kehidupan kita. Kita tidak pernah mau berlabuh dengan benar. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mempelajari Paulus, apa sih yang tidak dibanggakan oleh Paulus? Dia berani berkata bahwa aku orang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia orang yang melakukan hukum Taurat dan 100% perfect. Dia bagus melakukannya. Dari segi jabatan dia luar biasa. Dari segi kehormatan dia tidak disegani. Dan dia bangga bisa membunuh murid-murid Tuhan Yesus Kristus dimanapun dia berada. Dia bangga dia bisa menjalani semuanya dengan baik. Dia bangga memiliki kehormatan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan bahwa semuanya itu hanyalah sampah. Dan dia mengejar hanya ingin mendapatkan Tuhan Yesus saja. Di sini menggambarkan bagaimana sesungguhnya dia bercerita kepada kita, menyampaikan kepada saudara dan kepada saya bahwa Tuhan Yesus Kristus melebihi semua kebanggaan yang dia terima. Melebihi semua kehormatan yang dia terima sebelumnya. Melebihi segala sesuatu yang dia nikmati dari dunia ini, saudara sekalian. Saudara, kalau Paulus saja bisa mengatakan bahwa itu sampah itu tidak berguna buat dia dan memberatkan dia kemanapun dia pergi. Dan dia beralih karena ada yang lebih berguna, lebih bermanfaat dan lebih berarti. Karena yang bisa dibawa kepada kehidupan kekal. Tetapi yang dulu tidak pernah bisa dibawa. Maka dia mengejar yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia berusaha untuk menangkapnya. Dia melabuhkan hatinya di sana. Dia melabuhkan hidupnya di sana. Dia rela membuang sauh itu semua. Dia rela membuang semua kenikmatan dunia ini. Dia rela membuang segala kesombongan dia, keberhasilan dia, kesuksesan dia. Dia merasa bahwa oh dia orang sukses. Dia tinggalkan semua itu karena dia tahu dia harus melabuhkan hati dia di tempat yang benar. Dia melabuhkan hatinya, hidupnya, jiwanya di tempat yang benar, di Tuhan Yesus Kristus, saudara. Makanya dia rela dan dia katakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, dia rela tinggalkan semuanya hanya mendapatkan Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi dia hidup adalah Kristus. Dia harus mencari Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mendapatkannya dan merekatkan hidupnya terus menerus dan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus saja bisa melakukan, memberikan dan menawarkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus saja bisa taat kepada Bapa. Paulus pun melakukan hal yang sama. Mari kita melabuhkan hati kita dengan cara yang benar, di tempat yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita berikan hati kita di sana dengan proses yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.